Ananda yang soleh dan soleha, level 3 Bilal bin Rabah, Sekolah Islam Terpadu Al-Mukarramah, Tasik, Malaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa haluk? Ahlan wa sahlan, tilmiza. Selamat pagi semuanya. Bagaimanakah kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat datang Ananda yang soleh dan soleha. Hari ini tepatnya Rabu tanggal 14 Oktober 2020. Ketemu lagi sama Miss Yuli dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yang insya Allah hari ini kita akan belajar tarikh Islam. Supaya pembelajaran pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita berdoa dulu. Sikap berdoa, angkat tangannya, tundukkan kepala, berdoa yang khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ananda yang soleh dan soleha untuk pembelajaran tarikh Islam yaitu bab 1 mengenai hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Simak kisah Nabi berikut ini. Nabi Muhammad SAW dan penduduk kota Taif. Cerita ini terjadi sewaktu 3 tahun sebelum Nabi Muhammad berhijrah dari Mekah ke Madinah. Tahun itu disebut tahun duka cita, karena pada saat itu Nabi ditinggal oleh istri dan pamannya. Mengetahui hal tersebut, kaum kafir Quraisy semakin leluasa menyakiti beliau, karena tiada lagi pamannya yang melindungi. Karena permusuhan dan sikap yang semakin keras dari kaum kafir Quraisy, maka Nabi memutuskan untuk berdakwah ke kota Taif dengan harapan agar mereka dapat memeluk Islam dan menjadi tempat berlindung baru bagi kaum muslimin di kota Mekah. Untuk menghindari penganiayaan, Nabi berangkat ke Taif secara diam-diam dengan berjalan kaki. Sesampainya di kota Taif, Nabi mulai berdakwah dan memohon tempat perlindungan kepada penduduk Taif. Namun ternyata penduduk kota Taif menolak dan memperlakukan Nabi secara kasar. Penduduk kota Taif melempari beliau dengan batu, sehingga kepala dan kaki beliau berdarah. Bahkan pembantu sekaligus anak angkat beliau yaitu Zaid bin Harisah juga terluka karena mencoba melindungi beliau. Akhirnya Nabi berlindung di sebuah kebun milik Utbah bin Rabi'ah. Setelahnya kejadian Nabi Muhammad dilempari oleh batu, maka kedua anak Rabi'ah yaitu Utbah dan Syaibah merasa iba dan kasihan melihat nasib buruk yang dialami oleh Nabi. Maka budak mereka, seorang beragama Nasrani yaitu Adas, disuruh oleh Utbah dan Syaibah untuk membawakan makanan yaitu buah anggur dari kebun untuk dihidangkan kepada Nabi Muhammad SAW. Meskipun keadaan orang Quraisy dan paman Nabi yang sangat menentang dakwah Nabi yaitu Abu Lahab, tapi Nabi Muhammad SAW tidak putus asa. Beliau selalu semangat dan pantang menyerah untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Nah, pada waktu itu Nabi mendatangi kabilah agar masuk Islam, tetapi nama-nama kabilah ini menolak seruan Nabi, yaitu diantaranya 1. Bani Kindah, 2. Bani Kalb, 3. Bani Hanifah, dan yang keempat Bani Amr bin So'so'an. Anandaku yang soleh dan soleha,
kita menginjak bab 2, yaitu Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad di bulan Rajab. 900 tahun yang lalu, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pernah terjadi. Tepatnya pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, yaitu 3 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Dari peristiwa ini banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil hikmahnya, mulai dari bukti kekuasaan Allah SWT sampai alasan mengapa kita diwajibkan untuk menunaikan sholat 5 waktu. Kisah ini sangat menarik dan selalu diceritakan kepada seluruh umat muslim di dunia. Sekarang mari kita memahami peristiwa ini, karena seperti para ulama mengatakan bahwa untuk selalu ingat kepada Allah SWT serta berusaha meneladani dan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Pertama-tama, mari kita pelajari terlebih dahulu apa itu Isra Mi'raj dan mengapa Isra Mi'raj bisa terjadi. Berawal dari kesedihan Rasulullah SAW karena pada dahulu kala dakwah Rasulullah SAW ditolak oleh penduduk Taif. Kemudian meninggalnya 2 tokoh besar Islam, yaitu paman Rasulullah SAW, Abu Thalib, dan 3 hari kemudian disusul oleh istri Rasulullah SAW, Sayyidah Siti Khadijah. Hal ini sekaligus membuat penduduk muslim semakin sedih, serta kaum kafir Quraisy yang semakin memusuhi Rasulullah SAW. Dengan kejadian ini, akhirnya Allah SWT memerintahkan malaikat Jibril untuk mengajak Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj, di mana Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, malaikat Jibril bersama buruk menjemput dan mengajak Rasulullah SAW untuk melakukan Isra Mi'raj. Dalam perjalanan Isra dimulai dari Masjidil Haram dan berhenti pada 4 tempat untuk melakukan sholat sunat 2 rakaat. Tempat berhenti tersebut adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah kota Madinah. Dijelaskan bahwa kota Madinah merupakan tempat Rasulullah SAW melakukan hijrah. Yang kedua adalah Sur Sina. Dijelaskan bahwa Sur Sina merupakan tempat saat Nabi Musa alaihissalam berbicara langsung dengan Allah SWT. Yang ketiga adalah Baitul Lam. Dijelaskan bahwa Baitul Lam merupakan tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat adalah Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW melakukan sholat sunat 2 rakaat bersama para nabi sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi Isa yang turun langsung dari langit. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya. Perjalanan ini disebut dengan Mi'raj, yaitu perjalanan dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan Mi'raj, Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi di setiap tingkatan langitnya. Di langit pertama, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua, bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Rasulullah SAW menuju ke Sidratul Muntaha
dan menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah sholat, di mana perintah sholat adalah sebuah sarana untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga dengannya sebagai jembatan untuk sampai ke langit. Setelah selesai berdialog dengan Sang Pencipta, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke kota Mekah. Tetapi di tengah perjalanannya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dan ditanya tentang berapa banyak sholat yang harus dikerjakan, dan Rasulullah pun menjawab 50 waktu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menyuruh kembali untuk meminta keringanan, dan Rasulullah pun kembali dan bertemu kembali dengan Allah Subhanahu wa taala untuk meminta keringanan. Setelah pembicaraan yang panjang, akhirnya perintah sholat menjadi 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Setelah mendapatkan perintah sholat 5 waktu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kembali ke rumahnya. Kemudian datanglah Abu Jahal ke rumah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun menceritakan kembali perjalanannya itu kepadanya. Setelah diceritakan perjalanannya tersebut, Abu Jahal pun mengumpulkan seluruh penduduk kota Mekah dan menceritakannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun menceritakan kembali perjalanan tersebut. Meskipun terdapat banyak penduduk kota Mekah yang tidak percaya, namun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun mampu meyakinkan penduduk kota Mekah dan memberitahukan bahwa kewajiban seorang muslim adalah menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Nah, ini adalah cerita mengenai Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yuk, mari kita maknai bersama. Yuk sama-sama kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Miss Yuli, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.